Kali ini saya akan menjelaskan perihal sejarah dari Computer-Based Information System atau sejarah dari sistem informasi berbasiskan komputer. Jikalau kita berbicara perihal sistem informasi berbasiskan komputer, tentu ada sistem informasi yang non-computer based, semisal sistem yang diakomodasi oleh campur tangan manusia. Misalnya saja aktivitas di toko kelontong yang mungkin masih mengandalkan pencatatan-pencatatan atau perhitungan secara manual. Itu kita golongkan ke dalam sistem informasi yang non-computer based. Dan itu tidak yang ingin kita bicarakan. Yang ingin kita bicarakan adalah sistem informasi berbasiskan komputer. Ya, contoh sederhananya misalnya Anda jalan-jalan ke minimart, Anda bisa lihat cash register yang ada di depan kasir, itu contoh dari sistem informasi berbasiskan komputer. Nah, kita akan lihat sejarah dari sistem informasi berbasiskan komputer. Ini diawali dengan keberadaan data dan informasi. Di mana kala itu yang namanya data atau informasi belum dikategorikan ke dalam suatu sumber daya yang berharga. Ya, perusahaan belum memandang data atau informasi sebagai suatu sumber daya yang berharga kala itu. Nah, hal ini juga wajar. Yang namanya sumber daya kan sesuatu yang bisa diberdayakan. Ada 4 sumber daya berharga yang dimiliki oleh perusahaan. Yang pertama adalah uang tentunya, lalu juga mesin, lalu juga material, dan yang keempat adalah manusia. Ya, maka dari itu kita kenal kan istilah sumber daya manusia. Nah, keempat sumber daya ini bisa diberdayakan. Tapi yang namanya data atau informasi belum ada yang bisa memberdayakan ya kala itu. Taruhlah kita melihat di tahun 1960-an. Ya. Nah, ini kita angkat suatu problematika sehubungan dengan sensus penduduk di Amerika Serikat. Yang mana sensus penduduk di Amerika Serikat tidak juga berhasil atau sukses. Sensus penduduk yang tahun lalu saja belum beres, harus melakukan sensus penduduk untuk tahun-tahun berikutnya, dan terus seperti itu. Nah, kemudian komputer mulai diperbantukan untuk menangani sensus penduduk di Amerika Serikat. Alhasil, sensus penduduk sukses besar. Komputer kala itu menjadi suatu solusi bagi masalah kependudukan di Amerika Serikat. Perusahaan mulai melihat kemampuan dari komputer. Dan spesialis informasi mencoba membuat suatu sistem untuk membantu perusahaan dalam melakukan proses bisnisnya. Sistem informasi yang dibuat kenal dengan nama Transaction Processing System atau sistem informasi transaksional. Jadi Computer-Based Information System kala itu hanya ada Transaction Processing System saja. Dan memang perusahaan amat sangat terbantu dengan keberadaan Transaction Processing System. Ya, sifatnya masih menyangga hal-hal yang rutin, clerical, ya administratif. Ya, semisal prosesi jual beli itu kan transaksional, ya. Tapi di tahun 1970-an seiring dengan kompleksitas bisnis dan juga perkembangan komputer yang sangat signifikan, perusahaan juga bisa melihat kemampuan dari komputer dan merasa terbantu dengan keberadaan komputer, maka informasi atau data ini digolongkanlah sebagai sumber daya berharga perusahaan. Karena sudah ada yang bisa mengelolanya. Perusahaan bisa melihat keberpentingan data dan informasi bagi perusahaan. Lama berselang, spesialis informasi melihat bahwa perkembangan komputer ini sangat pesat. Dan mereka berpikir, dengan kemampuan yang seperti ini, masa sih komputer hanya diperuntukkan dalam menangani hal-hal yang sifatnya transaksional semata. Maka dari itu, spesialis informasi dan juga perusahaan berpikir, bagaimana jikalau kita membuat suatu sistem informasi yang tidak hanya menangani hal-hal yang sifatnya administratif atau transaksional saja, tapi sistem informasi juga diperuntukkan bagi para manajer di level middle management. Kalau transaksional kan di level low level management. Nah, kemudian spesialis informasi mulai membuat
suatu sistem informasi yang dinamakan Management Information System atau sistem informasi manajemen. Berhasil rampung. Tapi ternyata timbul problematika sewaktu digunakan. Apakah sistem ini benar-benar berhasil sesuai dengan tujuannya? Ternyata tidak. Selidik, terungkaplah problemnya di mana. Problemnya ada pada kedua belah pihak ternyata. Spesialis informasi tidak mengerti manajemen. Manajer tidak mengerti komputer. Sistem informasi manajemen yang dibuat, yang juga menganggarkan dana yang tidak sedikit, bisa dikatakan gagal total. Nah, perusahaan akhirnya mulai meninggalkan manajemen information system dan berpikir bahwa kita tidak perlu terlalu muluk-muluk untuk mengharapkan sesuatu dari sistem informasi manajemen tadi. Dan akhirnya perusahaan kembali ke transaction processing system. Ada memang sebagian yang menggunakan manajemen information system dalam skala atau porsi yang terbatas. Nah, kemudian lama berselang, seorang spesialis informasi belajar dari kesalahan di masa lalu, membuat suatu sistem informasi yang lain lagi, yang dikenal dengan sistem pendukung keputusan atau decision support system. Dan itu dihadirkan bagi perusahaan. Alhasil, decision support system sukses besar. Nah, ini kemudian memicu para spesialis informasi lainnya dan juga pihak perusahaan untuk membuat sistem informasi lain. Sehingga hingga saat ini kita kenal berbagai macam sistem informasi. Seperti misalnya Office Automation System, Executive Information System, Expert System, Management Information System dibuat lebih memadai, Enterprise Information System, dan masih banyak lagi sistem informasi baru yang dibuat untuk menunjang kebutuhan perusahaan. Nah, video selanjutnya akan menjelaskan pada Anda cara mengenali berbagai macam sistem informasi tersebut, yaitu dengan melakukan kategorisasi sistem informasi. Terima kasih sudah menyimak.